Sebagian dari orang-orang, pasti akan ada yang mengatakan, bahwa moksa hanyalah sebuah cerita dongeng dan mitos belaka, yang tidak pernah benar-benar terjadi. Begitupun sebagian dari kalangan fanatik agama, atau yang hanya membaca kitab suci secara tekstual, sudah tentu akan mengatakan bahwa moksa itu sesat dan menyesatkan. Padahal, itu terjadi pada Nabi dan Rasul, serta zaman sahabat Nabi Muhammad. Dalam kisah Islam, ada beberapa nabi yang diyakini masih hidup sampai sekarang. Yang paling terkenal, adalah Nabi Isa. Orang-orang kala itu, menganggap Nabi Isa telah mati. Akan tetapi sebenarnya, Allah telah mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya. Dalam kisah raja-raja di Nusantara, banyak juga raja yang mengalami hal itu. Salah satu contohnya, adalah Raja Majapahit yang bergelar Raja Brawijaya V. Kisah menghilangnya sang raja, hingga kini masih menjadi perdebatan. Mengingat, pada masa pemerintahan Raja Brawijaya V, perkembangan Islam mulai memasuki Majapahit. Kerajaan Majapahit mulai terdesak, dengan perkembangan Islam yang pesat. Detik-detik akhir perjalanan hidup Prabu Majapahit, setelah kepergian Sabdo Palon dan Naya Genggong, maka Prabu Brawijaya V benar-benar menjalankan syariat yang diajarkan Sunan Kalijaga. Dalam pergulatannya menjalankan spiritual, konon sang Prabu Brawijaya V sampai mengalami moksa, yakni hilang beserta raganya. Kata moksa, berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari akar kata mukh, yang berarti bebas atau membebaskan. Dalam kitab Hindu Mahanirvana Tantra, moksa diartikan sebagai bebas dari ikatan samsara, dan berakhir dengan bersatunya jiwatman dengan paramatman. Kata moksa sebenarnya tidak dikenal dalam kosakata bahasa Jawa, ataupun bahasa Sunda. Bahasa Jawa, hanya mengenal kosakata mokta, yang kemudian mengalami transliterasi bahasa menjadi mukti, yang berarti mencapai kebebasan jiwa. Sedangkan bahasa Sunda, hanya mengenal kosakata mokteng, yang merupakan akronim dari kata mokta, ing, yang kemudian dimaknai sebagai ngahyang, yang berarti menghilang. Kosakata mokta ini, dapat kita jumpai dalam inskripsi prasasti Batu Tulis Bogor. Semoga selamat, ini tanda peringatan Prabu Ratu yang telah wafat. Dia putra Rahyang Dewa Niskala yang mokta di Guna 3, cucu Rahyang Niskalawastu Kencana yang mokta ke Nusa Larang. Sementara dalam bahasa Kawi, atau Jawa kuno, moksa disebut dengan kosakata kamuksan, yang berarti wafat dengan disertai badannya, wadagnya atau jasadnya. Sebenarnya kuranglah tepat, jika dikatakan bahwa moksa disamakan dengan wafat, orang yang moksa ini belumlah wafat. Karena, wafatnya seseorang merupakan satu fenomena tersendiri yang berbeda. Moksa sendiri, lebih tepat dimaknai berpindahnya tempat tinggal seseorang dari alam nyata ke alam gaib yang berbeda dimensi, baik jasadnya ataupun ruhaninya. Leluhur kita di masa lalu, tidak pernah menyembah selain kepada Tuhan yang Maha Agung. Meskipun ia adalah seorang dewa, Batara, atau Sang Hyang sekalipun, semua itu tetap mereka anggap sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, dan tentunya tidak layak untuk disembah. Untuk bisa moksa, maka seseorang harus membekali dirinya terlebih dulu dengan pengetahuan suci tentang Zat Tuhan yang Maha Kuasa, yang dalam tradisi ajaran Hindu disebut sebagai 4 yoga, sebagai marga atau jalan mencapai moksa. Yaitu, berbakti demi Tuhan yang Maha Kuasa, memahami Tuhan yang Maha Kuasa, bermeditasi kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan melayani Tuhan yang Maha Kuasa dengan bakti yang tulus. Dalam ajaran Pancasrada, atau 5 dasar keyakinan Hindu Bali, moksha ditempatkan sebagai pencapaian tertinggi dalam kerohanian. Di dalam pustaka Suci Weda, disebutan Moksartam Jagadi Taraya Caiti Dharma, yang artinya, Dharma atau agama itu ialah untuk moksha, dan mencapai kesejahteraan makhluk hidup. Moksha, berarti kebebasan dari ikatan keduniawian, bebas dari karmapala, bebas dari samsara. Moksha akan tercapai, hanya bila bebas dari ikatan-ikatan duniawi. Dalam Buddha, khususnya tradisi di Tibet, dikenal istilah Rainbow Body, atau tubuh pelangi. Ini merupakan fenomena aneh yang terjadi pada biksu, ketika jasad mereka bertransformasi menjadi cahaya. Ini bukan omong kosong, The Institute of Noetic Science telah mendokumentasikan 160.000 kasus biksu yang mengalami rainbow body. Ada kaitan erat bahwa pemurnian yang dalam pada tubuh manusia merupakan salah satu cara untuk menjelaskan fenomena tubuh pelangi. Dipercaya bahwa
setiap rata-rata 5 tahun, seorang biksu Buddha tingkat mahir akan memasuki keadaan tercerahkan ini. Fenomena tubuh bercahaya itu sempat memicu rasa penasaran besar dari seorang imam Katolik yang bernama Francis Vincent Tiso. Pastor Francis Tiso yang melihat sendiri fenomena itu mengatakan bahwa ia menyaksikan pelangi yang muncul beberapa hari sebelum kematian biksu Henpo Acho. Catatan yang ditulis oleh seorang bikhu Nepal, Tulku Pemariksal, menjelaskan bahwa ia mengalami pembubaran fisik. Orang-orang di dekatnya tak pernah ada yang tahu hingga sekarang ini, kemana perginya jasad biksu tersebut. Sebelum seseorang melakukan moksa, harus terlebih dulu menguasai berbagai ilmu yang dimulai dari tingkat kanuragan, hingga sampai kepada tingkat kesampurnaan diri, yang dalam agama Islam disebut dengan istilah insan kamil. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari, mereka itu sudah terbiasa dalam urusan tirakat, mengurangi makan, minum, dan tidur, berpuasa, bahkan bertapa brata, tidak makan, tidak minum, dan tidak bergerak, dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk mengenali diri dan jiwa yang tertanam dalam badannya, sehingga bisa mengenali Tuhan. Dalam tradisi ajaran Hindu, dikenal Atma Jnana, yakni kesadaran akan sang diri, adalah kunci utama untuk meraih moksa. Dalam literatur Islam, Atma Jnana ini disebut sebagai makrifatun nafs, yang bermakna mengenal sang diri, atau mengenal jiwa. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadits, Man arofa nafsahu, faqad arofa robbahu. Siapa yang mengenal jiwanya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Pertanyaan selanjutnya, kemana perginya mereka? Dalam kitab Veda Bhagavata Purana disebutkan, bumi sejatinya berbentuk seperti bunga teratai datar, dengan dimensi-dimensi berbeda yang bisa dilihat sekaligus. Alam nyata duniawi yang kita tempati saat ini di mana kita hidup bersama berbagai spesies hewan dan tumbuhan, adalah alam ruang dan waktu dimensi ketiga. Sedangkan makhluk yang bernama jin, menempati alam ruang dan waktu dimensi keempat. Pada alam ruang dan waktu dimensi kelima, seseorang yang telah berhasil moksa, diberikan pilihan untuk tetap tinggal di alam ruang dan waktu dimensi kelima, atau berpindah ke dimensi lainnya yang lebih tinggi. Tentunya, semua itu dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, serta tidak bisa melebihi alam ruang dan waktu dimensi ke-58. Karena, mulai alam ruang dan waktu dimensi ke-59 sampai dengan dimensi ke-103, adalah tempat khusus bagi para malaikat dan ruh-ruh suci. Berikut ini saya paparkan nama-nama alam ruang dan waktu dimensi ketiga sampai dengan dimensi ke-12. Proses moksa itu terjadi dalam 2 tahapan. Tahap pertama, ketika hendak moksa, maka terlebih dulu seseorang akan membagi dirinya, atau membelah dirinya menjadi 2 diri atau lebih. Diri yang pertama, akan lebih dulu berpindah tempat ke alam dimensi lainnya, tepatnya berpindah ke alam ruang dan waktu dimensi kelima. Sementara duplikat dirinya yang kedua, ketiga, atau lebih, akan tetap tinggal di alam nyata duniawi selama beberapa waktu yang telah ditentukan. Tahap kedua, setelah 1-3 tahun, barulah duplikat diri seseorang yang masih berada di alam nyata duniawi, kemudian akan ikut berpindah ke alam ruang dan waktu dimensi kelima, untuk segera bisa menyatu kembali dengan belahan dirinya yang lain di alam dimensi 5 itu. Tahap kedua ini, dilakukan dengan 2 cara, yakni, cara pertama, berpindah sebelum kematian. Seseorang yang moksa dengan cara pertama ini, biasanya akan lenyap tubuh jasad ragawinya, sebelum ia mengalami kematian. Atau bisa juga, tubuh jasad ragawinya diangkat naik ke langit, sebagaimana terjadi pada kisah Nabi Isa. Nah, cara moksa yang pertama ini, ternyata juga pernah terjadi ketika Nabi Muhammad masih hidup. Setelah Perang Uhud, Amir ibnu Fuhairoh dan sahabat lainnya, mengalami pertikaian dengan Bani Sulaim, hingga menewaskan beberapa orang. Setelah pertikaian selesai, salah seorang sahabat mengamati sahabat-sahabatnya satu persatu. Namun, dia tidak menemukan jasad Amir ibnu Fuhairoh, bekas budak Abu Bakar. Mereka melapor ke Nabi Muhammad, kalau sahabat terbaiknya tidak ditemukan jasadnya. Lalu dipanggillah seseorang yang membunuh Amir, bernama Jabbar. Jabbar bercerita, bahwa dia telah menusuk Amir dengan tombak dari belakang hingga tembus ke dadanya. Pada tarikan nafas terakhir, ia mengucapkan aku telah mendapatkan kemenangan dari Allah. Dengan takjub, Jabbar mencabut tombaknya. Dan lebih takjub lagi,
Ketika dia menyaksikan tubuh Amir terangkat ke atas oleh tangan-tangan gaib, terus naik ke atas langit, hingga tak terlihat lagi. Setelah Nabi Muhammad mendengar peristiwa itu, beliau mengatakan bahwa para malaikat telah mengangkat Amir ke atas Iliun, yaitu surga yang tertinggi. Jabbar si pembunuh itu pun langsung masuk Islam mendengar penjelasan Nabi Muhammad. Kemudian cara yang kedua, yaitu berpindah setelah kematian. Seseorang yang moksa dengan cara kedua ini, akan tetap mengalami kematian. Namun biasanya, ketika akan dikubur, jasad raganya akan langsung menghilang, dan hanya tersisa kain kafannya saja. Atau ada pula, yang jasad ragawinya tetap ada ketika dikubur, namun jika kuburannya digali kembali, maka jasad ragawinya sudah tidak ada lagi tanpa bekas. Cara moksa yang kedua ini, rupanya juga pernah terjadi dalam sejarah Islam, sebagaimana disebutkan dalam kitab Durratun Nashihin karya Syekh Utsman bin Hasan Al-Haubari. Diceritakan bahwa sesungguhnya di Baitul Maqdis, ada seorang perempuan ahli ibadah. Jika tiba bulan Rajab, ia membaca surat Qul Huwallahu Ahad setiap hari sebanyak 12.000 kali. Dia melepas pakaian lusuhnya, dan berganti mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu. Pada suatu ketika dalam bulan Rajab, ia jatuh sakit dan berwasiat pada putranya, apabila ia mati supaya dikubur bersama pakaiannya yang terbuat dari bulu. Akan tetapi, si anak mengkafani jenazah ibunya dengan pakaian yang mahal, dengan tujuan pamer kepada orang-orang. Syahdan, si anak bermimpi melihat ibunya berkata padanya, "Wahai anakku, kenapa engkau tidak melaksanakan wasiatku? Sesungguhnya aku tidak ridho kepadamu." Maka si anak kaget, dan terbangun dari tidurnya. Dia cepat-cepat menggali kembali kuburan ibunya, namun dia tidak mendapati jasad ibunya di dalam kuburnya. Dia pun bingung, dan menangis sejadi-jadinya. Kemudian, dia mendengar suara yang berkata, "Tidaklah engkau tahu, bahwa barang siapa yang mengagungkan bulan Rajab, maka tidak akan kami tinggalkan sendirian di dalam kuburnya." Nah, lewat penjelasan kedua tahapan moksa inilah, akhirnya membuat kita paham, mengapa bisa ada dua sosok Soekarno, ada Insinyur Soekarno dan ada Mister Soekarno. Dan kita juga menjadi paham, mengapa petilasan Gajah Mada bisa ada di banyak tempat di Nusantara, sebelum akhirnya seluruh duplikat diri Gajah Mada berpindah ke alam dimensi lain, dan menyatu dengan diri yang lainnya yang telah lebih dulu berpindah dimensi. Pertanyaan berikutnya adalah, kapan proses moksa itu dimulai? Semua proses moksa, dimulai setelah seseorang yang menjalankan proses laku moksa, sudah bisa melihat sebuah pintu antar dimensi yang berwarna putih bercahaya. Selanjutnya, mereka yang sudah berhasil berpindah tempat ke alam ruang dan waktu dimensi kelima inilah, yang akhirnya dikatakan telah moksa. Di sana, mereka akan hidup tidak jauh berbeda, dengan apa yang mereka lakukan saat mereka masih berada di dunia nyata. Hanya saja, apa yang mereka lakukan di sana, sudah tidak lagi semata-mata untuk urusan perut dan di bawah perut. Artinya, kebiasaan buruk yang melekat pada saat mereka masih berada di dunia nyata, tidak lagi mereka lakukan. Jadi, orang-orang yang telah moksa ini, akan sangat bahagia dalam hidupnya. Mereka juga bisa melakukan apa saja dan kemana saja yang mereka inginkan, tanpa alat bantu dan kendaraan, bahkan hanya dalam waktu sekejap mata. Sesama mereka, juga bisa bersosialisasi dengan berbincang-bincang, atau berdiskusi tentang banyak hal, termasuk tentang apa saja yang sedang terjadi di alam dunia nyata, baik secara langsung tatap muka, ataupun dari jarak jauh. Tidak ada bahasa yang akan membatasi mereka di sana, karena setiap orang bisa berbicara dalam semua bahasa yang ada, meskipun mereka berbeda bangsa dan ras. Begitu pula dengan sandang, pangan, dan papan, bukanlah hal yang pokok bagi mereka semua. Tetapi jika mereka menginginkannya, maka mereka akan melakukannya. Di sana tidak ada batas negara, dan tidak pula ada pemimpin. Semua orang memiliki hak yang sama, tidak ada yang bisa menindas, ataupun mencela orang lain. Terlebih masalah kepercayaan atau agama, maka, siapapun memiliki keyakinannya sendiri. Setiap orang, akan melakukan ibadah sesuai pula dengan keyakinannya masing-masing. Hanya saja, memang beberapa di antara mereka ada yang tetap menjalankan dakwah Islami, sebagaimana yang telah ia lakukan di alam nyata duniawi dulu. Mereka inilah, yang disebut sebagai Rijalul Ghaib dan Waliullah. Dari sini kita jadi paham, mengapa Nabi Isa ketika turun nanti, sudah tahu kalau ada ajaran yang sudah disempurnakan oleh Nabi Muhammad.
Beliau juga sudah mengerti apa tugasnya, tanpa harus diberitahu orang-orang yang hidup di masa itu. Ini karena, Nabi Isa bisa memantau secara langsung dari dimensi kelima. Bisa dikatakan, orang yang moksa ini berarti tidak pernah mati. Tetapi di sini perlu dipahami juga, bahwa orang yang moksa itu bukan berarti ia akan hidup selamanya. Mereka hanya tidak mengalami kematian, sebagaimana umumnya manusia di dunia. Mereka tidak pula didatangi oleh malaikat pencabut nyawa untuk diambil nyawanya ketika masih dalam keadaan moksanya, namun mereka ini tetap akan mati pada suatu saat nanti. Hanya saja waktunya tidak sekarang, melainkan nanti bersamaan dengan datangnya hari kiamat. Saat di mana semua makhluk yang ada di alam semesta ini dihancurkan dan binasa.